Apakah kalian seorang videografer atau fotografer dan pernah ngeluhin tentang budget fotografer yang low, lebih murah dibandingkan MUA? Nah, di video kali ini kita bakal bahas hal tersebut. Nah, jadi tetap tonton videonya sampai akhir biar nggak jadi kesalahpahaman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika di channel YouTube Iko Dika. Nah guys, sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena sekarang masih suasana lebaran ya. Jadi saya mohon maaf dulu jika ada kesalahan kata ataupun video-video yang menyinggung kalian di video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih keluh kesah teman-teman. Kenapa bisa klien itu milih MUA yang harganya mahal, sedangkan fotografer bisa harganya di bawah harga MUA. Nah, sebenarnya hal ini tuh terjadi nggak ke semua fotografer ya. Ini tuh mungkin terbentuk dari persepsi kliennya. Nah, kita bakal ulik gimana sih kenapa klien itu bisa lebih menghargai MUA yang harganya mahal dibandingkan fotografer yang mahal. Nah, sedangkan satu-satunya momen yang tertinggal di pengantin itu, ya mohon maaf kata ya, ini kan relatif ya, ini pemikiran saya, karena satu-satunya momen yang tertinggal buat bukti seumur hidup adalah dokumentasi dari fotografer. Jadi semahal apapun dekorasi kalian, semahal apapun catering kalian, semahal apapun make up, pakaian, baju yang kalian sewa, itu tuh nggak ada buktinya, nggak bisa kalian buktikan ke anak cucu kalau fotonya nggak ada. Jadi itu. Tapi kenapa sih bisa kebanyakan pengantin itu lebih menghargai MUA, lebih bisa mengapresiasi MUA yang harganya lebih mahal dibandingkan fotografer. Fotografernya bisa hargain di bawah MUA, sedangkan MUA-nya lebih mahal. Padahal kalau dibilang MUA cuma datang pagi, kalau di kota saya kebanyakan datang pagi, datang lagi pas ganti baju make up, tuh balik, datang lagi nanti sore, ganti baju sore, kalau sampai malam datang lagi maghrib, habis itu selesai. Jadi mereka cuma 4 kali, dan itu pun durasinya selama di lapangan cuma beberapa menit gitu kan. Nah, sementara fotografer dari pagi sampai malam itu tuh kita kerja terus, palingan duduknya ya pas pengantin ganti baju gitu kan. Nah, kenapa si pengantin lebih bisa menghargai fotografer MUA-nya? Sebenarnya ini nggak terjadi ke semua fotografer. Ada beberapa fotografer yang ngalamin kayak gini. Saya juga termasuk pernah dan kayaknya masih, karena saya juga bikin rate harga dari harga yang low, yang lebih terjangkau, sampai ke harga yang high price juga ada. Jadi pengantin saya bebaskan untuk memilih mana kualitas foto yang mau dia pilih. Kalau dia mau yang standar, kita pakai kamera yang juga standar kayak gitu. Jadi kalau dia mau pakai yang premium, kita pakai kamera yang premium. Jadi gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya sediakan harga sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena kita di kota perantauan ini kan, prinsipnya nggak semua orang punya kebutuhan foto itu di nomor 1 kan. Yang penting udah ada dokumentasi, ya udah. Jadi saya hadirnya untuk orang yang seperti itu, dan saya juga hadir, Seven Color ini juga hadir buat pengantin yang memang butuh foto dengan high quality, jadi dia bayar lebih mahal kayak gitu. Tapi bukan berarti yang standar tadi kami fotonya asal-asalan. Kami tetap fotonya sepenuh hati ya, dengan kamera yang standar. Yang standar dipakai fotografer di kota saya, bukan yang jelek ya, tapi yang standar dipakai fotografer kebanyakan di kota saya. Jadi gitu. Nah, kita kaji kenapa pengantin lebih bisa menghargai MUA dibandingkan fotografer. Ini kasusnya kita bilang nggak semua fotografer ngalamin, tanda kutip ya. Jadi fotografer yang bisa harganya lebih murah, si kliennya ngebayar MUA bisa lebih mahal. Sementara si fotografer dia minta kurang, padahal kita yang mengabadikan momen yang bisa dilihat sampai dia punya anak cucu nanti gitu kan. Nah, kalau saya punya sudut pandang kenapa hal ini tuh bisa terjadi, karena pertama, kalau foto kayaknya kehidupan sosial media sekarang bikin hasil foto itu jadi terlihat biasa. Kenapa? Karena kita bisa lihat di Instagram, kita lihat selebgram kan, dia punya kamera bagus, jadi foto diupload jadi bagus gitu kan. Padahal mereka juga belajar pasti. Terus kayak artis foto pakai kamera bagus, hasilnya diupload. Jadi menurut saya si pengantin ini udah terbiasa ngelihat hasil foto yang bagus, tapi mereka nggak paham proses gimana orang yang upload foto tadi itu fotonya jadi bagus itu gimana. Entah dia nyewa kayak Raffi Ahmad misalnya, dia punya fotografer khusus kan yang memang belajar tentang fotografer dan motoin
Raffi Ahmadnya, kayak selebgram dia meng-hire fotografer mungkin kan. Tapi karena kebutuhan sosial media tadi yang banyak selebgram jadi ngupload foto bagus, jadi kesannya foto itu adalah hal yang gampang gitu. Jadi si pengantin menurut saya nggak paham bahwa foto itu juga ada proses belajarnya. Jadi kenapa kita bisa mahal ya? Pertama, kita pakai kamera yang harganya itu sekarang kalau di bawah 10 juta kayaknya kurang gitu, kayak nggak memuaskan. Jadi kayak saya, salah satu kamera saya ini harganya waktu itu kita beli 27 juta yang saya pakai rekam sekarang ya kan. Nah itu tuh bukan hal yang mudah, bukan modal yang murah gitu. Jadi itu baru kamera, belum investasi lensa, belum kita beli lighting, belum lagi komputer atau laptop buat proses ngedit gitu. Nah untuk proses ngedit aja buat fotografer atau videografer, kita nggak bisa pakai laptop yang istilahnya speknya kentang. Jadi kalau kita pakai laptop yang speknya ringan, itu tuh foto kita ketika kita ngedit foto atau ngedit video, itu laptopnya kadang-kadang bisa mati sendiri atau blue screen. Ya kayak itulah, pasti kawan-kawan fotografer ngalamin hal kayak gini. Itu yang pertama dari segi investasi alat. Yang kedua adalah dari segi pengalaman. Kenapa foto bisa mahal dan saya pengen foto lebih bisa juga diapresiasi? Karena kita ada namanya proses belajar. Jadi ada yang pertama tuh kita naruh dulu harga murah biar orang tahu ke kita foto kita masih jelek kan. Jadi kalau foto kita nggak bagus ya gimana kita mau kasih harga yang mahal kan. Jadi kita memang pakai harga yang murah biar orang minimal tahu dulu sama kita. Kita ada proses belajarnya, terus kita bertahap belajar foto tuh biar bagus, biar istilahnya memuaskan lah gitu kan. Itu ada prosesnya, nggak bisa 1 hari 2 hari. Jadi ada jatuh bangunnya gitu. Jadi nggak di job ini kita mau kok kayaknya kurang ya, besok kita belajar lagi. Jadi kayak itu ada proses pembelajarannya. Nah yang perlu kalian tahu juga di fotografer bukan tentang hasil foto, ada juga pelayanannya. Kita juga belajar marketing, kita juga belajar pelayanannya, gimana kita melayani tamu-tamu yang banyak, cara nyusunnya segala macam gitu, gimana kita bersikap, terus apa aja sih yang harus kita foto. Jadi semua momen yang ada di acara kalian tuh kita lah yang abadikan tanpa terkecuali satupun, tanpa tertinggalkan satu apapun. Nah yang pertama adalah investasi alat, yang kedua adalah proses pembelajaran, yang ketiga adalah istilahnya setelah acara kita fotografer itu tuh nggak berhenti bekerja, kita masih bekerja di rumah. Kita nyalin foto, kita pilih-pilih mana yang kalian mau upload ke Instagram, mau kita kasih teasernya, terus kita ada proses editing video. Itu tuh kita kerja memang Jumat Sabtu, misalnya kalau wedding kalian dari Sabtu kita memang kerja, Minggu kita masih kerja lagi buat pengantin yang hari Sabtu, hari Senin kita masih kerja lagi buat pengantin yang hari Sabtu, bisa jadi hari Selasa kita juga masih kerja lagi buat pengantin yang hari Sabtu. Jadi prosesnya tuh kita lebih panjang. Nah terus ada lagi yang namanya biaya cetakan, jadi kayak gitu. Jadi menurut saya sih ke depannya pengantin-pengantin bisa lebih menghargai fotografer. Kenapa bisa harganya mahal? Kami pun senang kalau seandainya mahal, sebenarnya relatif ya, karena ada orang bilang 10 juta masih murah, ada yang bilang 15 juta masih murah, ada yang bilang 3 juta udah mahal gitu. Jadi mahal itu relatif. Menurut saya mahal itu ketika kita membayar tapi tidak sesuai dengan yang kita bayar, itu mahal namanya. Tapi kalau kita bayar mau 10 juta, 15 juta tapi sesuai yang apa kita dapatkan, benefitnya sesuai sama yang kita bayar, menurut saya itu tuh istilahnya harganya pas. Kalau murah itu tuh fotonya bagus tapi harganya terjangkau, itu murah. Nah kalau murahan beda lagi. Kalau murahan kamera udah sebagus ini, modal udah segini, tapi harganya masih dibanting-banting demi bisa ngedapetin job banyak ya kan. Tapi sayangnya kalau seperti murahan kayak gitu ya duitnya nggak berasa. Istilahnya kalau orang Minang bilang dapet di sama hilang di rimbo. Nah itu tentang fotografer. Nah terus kita lanjut kenapa MUA lebih bisa dihargai sama pengantin. Menurut saya yang pertama adalah yang menentukan pilihan mereka mau pakai MUA siapa, vendor siapa, dekor siapa, fotografer siapa, itu tuh biasanya pihak wanita. Nah apalagi sekarang yang ngurus itu pengantinnya langsung sendiri ya kan. Nah jadi biasanya si pengantin cewek yang nyari-nyari tuh. Nah kenapa dia bisa lebih mengapresiasi si MUA dibandingkan harga MUA yang mahal dibandingkan harga fotografer yang mahal, adalah karena ya memang pertama tadi, karena pengantin cewek merasakan proses susahnya make up. Mereka ngerasain gimana rasanya make up itu prosesnya sulit, bikin shadow sulit, bikin eyeliner sulit, bikin alis sulit. Jadi mereka ngerasain apa yang proses dari MUA tadi. Jadi mereka ya udahlah kayaknya
ketika di make up ini, dia biasa make up sendiri kan, belajar kan, ketika di make up sendiri hasilnya tuh dia nggak puas, tapi ketika dia ngelihat MUA yang make upin, dia jadi puas karena dia tahu ekspektasinya kemampuan dia di mana. Ketika dia bayar, dia dapatkan make up yang lebih dari kemampuan dia. Nah, jadi dia bisa mengapresiasi harga mahal dari MUA tadi. Nah, sama kayak fotografer, kalau yang nikah fotografer pasti dia bisa menghargai kawannya yang fotografer yang motoin dia, pasti dia mau membayar sesuai dengan ketentuan yang harga dikasih fotografer. Nah, jadi menurut saya adalah permasalahannya bukan permasalahan sih, kesalahpahamannya di sana, karena menurut saya pengantin lebih bisa menghargai MUA yang harganya mahal adalah karena mereka paham prosesnya gitu. Mereka paham proses make up itu gimana, mereka ekspektasi mereka selama ini udah mencoba make up sendiri gak sebagus MUA, pas MUA-nya make up jadi bagus, jadi mereka kayak oh ini kayaknya pantas dibayar segini, kayak gitu. Jadi kenapa fotografer lebih nggak dihargai gitu kan, lebih nggak diapresiasi ya karena si pengantinnya nggak tahu prosesnya. Kalau si pengantinnya tahu proses pembelajaran kita, gimana cara kita setting segala macam wujud kamera ini bisa motret sesuai dengan keinginan kita, pasti si pengantinnya juga bisa mengapresiasi si fotografer. Nah, memang sih di MUA juga di MUA juga mereka investasi alat, mereka juga beli, bukan investasi sih, mereka juga beli bedak segala macam, tapi itu tuh skala habisnya nggak kayak fotografer kan. Kalau fotografer kita pakai kamera nih, ini adalah alat elektronik nih, ada biaya penyusutannya, lama kelamaan ini barang ini bakal rusak gitu. Jadi setahun ganti harganya 26 juta, setahun ganti harganya 10 juta. Jadi kayak gitu. Mungkin kedepannya semoga ini video ini nggak bikin kita fotografer dan MUA selek ya, karena ini pandangan saya, dan ini pun terjadi ke beberapa teman fotografer, termasuk saya pernah ngalamin harga MUA lebih mahal daripada harga fotografer ya. Jadi saya paham aja, karena memang pengantin lebih apresiasi MUA karena mereka paham MUA itu prosesnya gimana, sementara fotografer mereka nggak tahu proses kita gimana. Jadi jadi itu aja mungkin video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian rasa teman-teman mau sharing video ini ke klien misalnya, boleh juga, biar jadi ada pemahaman tersendiri. Jadi ini real opini saya, ini real pemahaman saya. Jadi kalau ada yang salah kita boleh komen di bawah, ada tambahan. Kalau ada yang salah saya minta maaf, karena ini real opini pandangan saya. Jadi tidak ada niat untuk menyinggung siapapun. Nah, untuk kali ini video kali ini semoga kedepannya kita bisa ngobrolin hal-hal lain lagi yang berhubungan dengan wedding atau yang lainnya. Kalau kalian ada saran apa yang mau kita obrolin, silahkan tinggalin komen di bawah ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.